Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya seorang perawat itu ngerawat pasien osteoporosis secara sistematis? Ini tuh bukan cuma soal ngasih obat loh, tapi ini adalah sebuah proses profesional yang punya alur dan terstruktur. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas proses itu, langkah demi langkah. Jadi, ada 5 langkah kunci yang jadi fondasi asuhan keperawatan untuk osteoporosis. Kita akan mulai dari pengkajian, lanjut ke diagnosis, terus bikin rencana, baru implementasi, dan yang terakhir, evaluasi. Oke, yuk kita langsung aja kupas satu persatu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita samain dulu ya persepsinya. Osteoporosis itu bukan sekedar tulang kropos. Ini adalah kondisi di mana massa tulang kita itu berkurang drastis dan struktur di dalamnya rusak. Hasilnya, tulang jadi rapuh banget dan risiko buat patah tulang jadi tinggi sekali, bahkan cuma karena kesenggol sedikit. Oke, langkah pertama, pengkajian. Ini adalah fondasi dari semuanya. Kalau fondasinya nggak kuat, ya bangunannya bisa goyah. Di tahap inilah seorang perawat bertugas buat ngumpulin semua informasi yang relevan biar dapat gambaran utuh tentang kondisi pasien. Betul banget. Anggap aja fase ini tuh kayak kerjaan detektif. Perawat harus menggali setiap detail, nyari setiap petunjuk, buat memahami bukan cuma penyakitnya, tapi juga pasiennya secara pribadi dan utuh. Nah, investigasi ini dimulai dari ngobrol mendalam atau istilahnya anamnesis. Perawat bakal nanya hal-hal yang spesifik, misalnya ada keluhan sakit punggung yang nggak hilang-hilang nggak? Atau ngerasa badan makin pendek, sampai ke riwayat keluarga, gaya hidup, dan obat apa aja yang diminum. Semua ini adalah potongan puzzle yang penting banget. Habis ngobrol, lanjut ke pemeriksaan fisik. Di sini perawat akan lihat langsung gimana postur pasien, ada tanda-tanda bungkuk nggak? Tinggi badannya diukur lagi buat mastiin. Terus, ada nggak rasa nyeri waktu tulang belakangnya ditekan? Keseimbangan dan kekuatan ototnya juga dicek buat ngukur seberapa besar resiko pasien buat jatuh. Terakhir, biar gambaran makin lengkap, perlu data yang objektif. Nah, disinilah tes diagnostik main peran. Alat utamanya itu DEXA scan, buat ngukur kepadatan tulang secara akurat. Biasanya ditambah juga sama ronsen, cek darah, buat ngeliat kadar kalsium dan vitamin D, biar datanya komprehensif. Dari semua tes tadi, ada satu angka sakti dari DEXA scan, namanya T-score. Ini poin krusialnya, kalau T-score ini menunjukkan angka minus 2,5 atau lebih rendah lagi, nah itu diagnosis osteoporosis bisa ditegakkan. Angka ini jadi standar emasnya. Oke, semua data udah kekumpul. Sekarang waktunya menyatukan semua petunjuk itu. Kita masuk ke langkah kedua, diagnosis keperawatan. Di sini, perawat akan merumuskan apa sih masalah utama yang dihadapi pasien berdasarkan data-data yang ada. Nah, ini perlu dipahami ya, ini beda loh sama diagnosis medis. Diagnosis keperawatan itu fokusnya ke respon pasien terhadap penyakitnya. Contohnya, risiko cedera karena tulangnya rapuh, atau nyeri kronis yang ganggu aktivitas. Bisa juga kurangnya pengetahuan soal cara ngurus kondisinya. Jadi, ini soal dampak nyata ke kehidupan si pasien. Nah, ini pertanyaan yang pas banget. Masalahnya udah jelas, terus rencana aksinya apa? Inilah yang membawa kita ke langkah selanjutnya. Yuk, kita pindah ke langkah ketiga, menyusun rencana intervensi. Anggap aja ini fase arsiteknya, di mana perawat ngerancang semacam cetak biru perawatan yang spesifik dan terukur, khusus buat pasien tersebut. Rencananya ini komprehensif banget, nggak cuma satu hal, tapi semuanya dipikirin. Mulai dari ngasih edukasi ke pasien soal pentingnya kalsium dan vitamin D, ngerancang gimana caranya biar nggak gampang jatuh di rumah, bikin rencana manajemen nyeri, sampai nyusun program latihan yang aman buat ningkatin mobilitas. Rencana sebagus apapun nggak akan ada gunanya kalau cuma di atas kertas kan? Nah, sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu implementasi. Ini adalah fase eksekusinya di mana semua rencana tadi diwujudkan jadi tindakan yang nyata. Aksi nyatanya bisa macam-macam. Contohnya, ngasih penyuluhan praktis soal makanan apa aja yang kaya kalsium, nemenin pasien latihan jalan santai, sampai ngebantuin nata ulang rumah biar lebih aman. Termasuk juga ngasih obat sesuai jadwal dan ngajarin cara pakai alat bantu kalau memang dibutuhkan. Setelah rencananya dijalanin, apa tugasnya selesai? Oh, tentu belum. Kita sampai di langkah terakhir yang super penting, evaluasi. Ini adalah momen buat lihat ke belakang dan menilai seberapa efektif sih semua tindakan yang udah dilakuin. Intinya, ini mah pertanyaan utama di fase evaluasi. Pertanyaannya simpel,
Tapi jawabannya nentuin banget arah perawatan selanjutnya. Apakah kita udah di jalur yang benar, atau perlu ada yang diubah? Keberhasilan itu harus bisa diukur, pakai kriteria yang jelas. Targetnya tercapai nggak? Misalnya, pasien bilang skala nyerinya turun. Atau pasien sekarang bisa jalan lebih jauh dengan aman. Dan yang paling penting, nggak ada kejadian jatuh atau patah tulang baru. Ini semua adalah bukti nyata keberhasilan. Nah, poin kuncinya di sini adalah proses asuhan keperawatan ini bukan jalan lurus yang ada ujungnya, ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Kalau hasil evaluasi ternyata tujuannya belum tercapai, ya prosesnya balik lagi ke langkah pertama, pengkajian ulang buat nemuin strategi baru yang lebih pas. Memahami proses ini emang vital banget buat ngerawat mereka yang udah kena osteoporosis. Tapi, ini juga ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Gimana caranya biar kita nggak usah butuh proses ini dari awal? Mungkin ini saatnya kita geser fokus dari pengobatan ke pencegahan seumur hidup. Langkah apa yang bisa Anda ambil hari ini buat investasi tulang yang lebih kuat di masa depan? Yuk kita renungkan bareng-bareng.